3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan bukan podcast. Oke, kali ini mungkin malam ini kita akan membahas tentang apa itu lucid dream. Lucid dream memang masih tabu dan masih belum banyak orang mengetahui apa itu lucid dream. Jadi saya tahu lah nih apa lucid dream tuh. Lucid dream itu adalah dimana kita menyadari bahwa kita ada di alam mimpi. Nah, kawan-kawan di sini pasti ada yang pernah merasakan lucid dream ataupun mengetahui beberapa kawan-kawan di sini apa itu lucid dream. Jadi begini, lucid dream itu adalah dimana kita sadar bahwa kita ada di dunia mimpi. Bukan kayak di dunia yang real sekarang ya, kita bisa sadar seperti ini. Tapi kalau kita lagi mimpi, kita itu seperti lost memory. Dalam arti kata itu kita tuh seperti setengah ingat setengah enggak gitu kan. Oh ya, sama berhayal lah ya. Nah, jadi tambahannya kalau lucid dream ini kita itu lebih mengingat ke alam bawah sadar kita bahwa kita sedang bermimpi gitu. Nah, apa itu alam bawah sadar bahwa kita ingat kita lagi bermimpi? Nah, kata lainnya itu yaitu lucid dream. Kalau mau dijelaskan secara rinci penyebutan nama lucid dream ini ditemukan siapa atau apa, mungkin saya susah untuk menjelaskannya. Tapi ini intinya aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu mimpi, sebenarnya kawan-kawan bisa kita kendalikan dan kita sendiri bisa merasakan bahwa ini adalah mimpi. Dan kita bisa bebas melakukan imajinasi kita apa yang ada dalam mimpi. Tapi kalau macam lucid dream ini, mimpi ini bisa kita rencanakan ke atau gimana? Nah, pertanyaan Bang Karan ini sangat bagus. Jadi begini, jika kita melakukan lucid dream dengan niat, maksudnya dengan niat ya tadi. Oh, dengan niat. Aku mau lucid dream nih. Aku mau lucid dream. Jadi gini kawan-kawan, lucid dream ini bisa kita pelajari dengan beberapa teknik. Ada juga yang otodidak. Seperti saya ini otodidak dari saya kecil. Jadi memang saya itu dari kecil memang sudah sering sadar penuh kalau kita lagi berada di dalam mimpi gitu. Hanya saja sering diasah sampai sekarang umur saya 30 baru saya tuh lebih memperdalami apa itu lucid dream. Dan sampai sekarang masih menjadi masuk hobi saya juga sih lucid dream. Untuk pertanyaan Bang Karnadi, apakah lucid dream itu tadi Bisa kita rencanakan atau kita jadwalkan lah seumpama. Jawabannya adalah bisa. Mengapa saya bilang bisa? Karena lucid dream ini bisa dipelajari, bisa dirasakan, dan bisa kita alami secara real. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena lucid dream ini adalah sepenuhnya dan sepengerjaannya itu adalah dilakukan oleh otak kita sendiri. Jadi lucid dream ini adalah termasuk kemampuan manusia. Itu kan manusia kan? Tapi berarti siang-siang bisa lah nih. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan bakaran di bawah siang-siang itu bisa. Lucid dream itu bisa dilakukan secara kapanpun. Dengan arti bahwa lucid dream ini jika kita melakukannya dengan beberapa teknik, itu kalau yang mempelajari teknik dengan step by step dan dia sudah mengerti, kapanpun dia mau lucid dream bisa. Ibaratnya gini. Wah, aku mau tidur awal nih, lucid dream nih. Mau rencana lucid dream kan, mimpi atau nih kan. Katakanlah jam-jam kita tidur jam 8 nih, atau jam 10 lucid dream. Tersadar nih. Ya kan? Tiba-tiba selepas kita sadar nih, mimpi tadi bagus gak nih? Apa ini tuh? Mau lucid dream lagi, nyambung dengan mimpi yang tadi. Nah, itu namanya kalau di dalam lucid dream itu termasuk penyambungan, saya lupa namanya tuh ya. Kalau kawan-kawan biasa di dream bender itu nyebutnya ada sebutannya itu. Itu bisa juga tuh Bang. Jadi seperti gini ya. Seandainya kita menonton film nih. Nah, menonton film
terus kita sambung lagi film itu kan, itu Ya, bisa. entah kita tersadar. Nah cuman temanya Biasa kan kalau mimpi. tidur malam nih kan panas ke apa kita sadar. Ya, Oh, pernah. ini mimpi tadi. Saya juga sering tuh kayak gitu, jadi mimpi itu disambung gitu, bisa. Tapi itu untuk yang hack lah ya. Tapi di sini kita akan mempelajari dan menjelaskan apa itu lucid dream. Nah, apa yang tadi sudah saya sampaikan secara pembukaan, bahwa mimpi itu bisa dikendalikan dan bisa kita rasakan bahwa kita sadar itu di dalam mimpi kita. Nah itu kan tadi lucid dream. Nah jadi bagaimana bisa terjadi lucid dream? Jadi begini ya, mungkin Bang Karadi belum pernah dengar atau baru dengar lah kali ya. Baru dengar nih lucid dream nih. Jadi saya mau menjelaskan mengapa bisa terjadi lucid dream. Jadi begini ya, lucid dream itu adalah kemampuan otak kita dalam menciptakan imajinasi dan menciptakan titik gambaran atau apapun yang pernah kita lihat di dunia real itu bakalan masuk ke dalam mimpi. Nah contoh seperti ini ya, mungkin di dalam mimpi anda ini kawan-kawan pernah nggak mimpi melihat seseorang, sebenarnya tuh dalam mimpi itu kamu tuh nggak pernah lihat orang ini nih, tapi tuh kok dia ada muncul di mimpi saya gitu. Misalnya saya melihat Bang Karandi, saya nggak kenal nih, tapi saya ini pernah mimpikan Bang Karandi nih gitu. Nah itu namanya ini. Jadi apapun yang kita lihat di alam dunia nyata ini secara real dengan mata kita, itu akan tersave di otak kita. Biarpun kita melihat orang itu di jalan atau orang itu dimanapun, jadi alam bawah sadar kita itu bekerjanya dari mata ini, melihat terus kerekam di otak. Jadi pernah kan, mungkin di sini kawan paling sering lah mimpi melihat atau mengenal orang yang sering masuk ke dalam mimpinya, tapi tidak tahu orang itu siapa gitu. Nah jadi tanda kutipnya gini loh, apapun yang kita lihat dari TV atau apa gitu ya, itu bakal bisa masuk ke dalam mimpi kita dan bisa menjadi dream karakter. Contoh nih ya, saya sering melihat Obama di TV. Saya pernah mimpi ngobrol terus jalan atau ketemu Obama di dalam mimpi saya. Karena nah itu alam bawah sadar kita itu mengirimkan semua scan yang kita lihat dari mata masuknya ke otak, kerekam gitu. Nah itulah kalau orang biasa mimpi itu bisa aneh-aneh kan. Ada yang mimpi kena kejar dinosaurus, itu saya pernah. Nah padahal kan kita tidak pernah nih kan nengok dinosaurus secara langsung, hanya lihat dari TV gitu kan. Nah itu Jadi lucid dream bisa lah gitu, untuk terapi apa lah gitu. nah itu lain lagi Bang Radi. Ini kan saya baru jelaskan tentang mimpi ini kan. Sekarang kita jelaskan untuk masalah tentang bagaimana kita bisa merasakan lucid dream. Tadi kan saya menjelaskan tentang mimpi nih. Oh ya, tentang lucid dreamnya. Jadi sekarang tentang lucid dream. Nah lucid dream ini dimana kita itu bisa sadar dalam mimpi kita. Karena apa? Lucid dream ini adalah bisa mimpi yang bisa kita kendalikan, karena ya itu tadi saya bilang bisa dilakukan dengan metode dan bisa dilakukan dengan otodidak secara sendiri. Nah kalau kawan-kawan yang banyak sering melakukan lucid dream itu, kebanyakan mereka itu otodidak dari kecil. Jadi mereka itu gini loh, sering mengingat mimpinya dan sering mengingat-ingat mimpi itu. Kadang cerita lah kan sama kawan, aku nih mimpi ini kemarin nih, aku lagi berjalan di tempat yang aku tidak pernah lihat, tapi aku sadar itu mimpi. Nah itu namanya lucid dream. Hanya saja dia itu nggak bisa melakukan secara, maksudnya itu nggak bisa mengeksplor dunia mimpi itu karena dia nggak tahu, nggak ngerti bahwa ini lucid dream namanya. Jadi kalau kawan-kawan sudah mempelajari teknik step by step seperti yang saya biasa lakukan ya, untuk mengenal dunia mimpi, membedakan dunia mimpi dan dunia nyata, itu saya menggunakan reality check. Nah reality check itu adalah dimana kita bisa menyadarkan diri kita ini dunia nyata atau dunia mimpi. Karena kalau di dunia mimpi itu kita paling banyak di situ tuh tidak menyadari. Pernah enggak kawan-kawan sadarkan ternyata ini mimpi, ternyata yang aku rasakan ini mimpi? Pernah kan rasanya kayak gitu? Pernah ya Bang Radi? Pernah lah. Nah jadi itu sebenarnya lucid dream secara tidak langsung. Tapi
ada juga yang lebih serunya, yaitu kita menciptakan lucid dream itu sendiri dan melakukan step by step seperti yang saya lakukan tadi, menggunakan satu teknik. Sebenarnya tekniknya ada banyak, tapi yang paling para dream builder lakukan untuk melakukan sadar di dalam mimpi itu namanya reality check. Jadi reality check ini Bang Kanadi, apa itu namanya reality check? Kita itu membedakan dunia mimpi dan dunia nyata dengan cara berbagai macam sih. Reality check itu banyak. Contohnya gini ya, kalau kawan-kawan yang biasa mimpi atau sering mengingat mimpinya, kalau di alam mimpi saat kita melihat jari kita seperti ini ya, ini jari udah bakalan 5. Cobalah omongan saya. Jadi jari yang kita lihat di sini itu kalau di dalam mimpi kita bakal lihatnya bercabang-cabang. Cobalah, mungkin kawan di sini bisa mendengar omongan saya yang nanti tidak secara langsung, mungkin omongan saya ini bisa terkirim ke alam bawah sadarnya. Coba jadi ingat, kalau kalian mimpi lihat jari kalian, pasti nanti akan bercabang-cabang atau besar dia. Jadi mungkin kan tanpa disadari pernah merasakan lucid dream, tapi tidak tahu bahwa itu lucid dream. Nah, kebanyakan gitu Bang Radi. Iya kan? Jadi membedakan mana mimpi yang ini sebenarnya lucid dream atau mimpi biasa, atau mimpi hanya sekedar bunga-bunga tidur. Nah, jadi kan kadang kan kawan-kawan kan banyak yang tidak sadar bahwa ini lucid dream. Kadang tahu, cuma penyebutannya aja. Tidak tahu bahwa penyebutannya kalau kita sadar dalam mimpi itu namanya lucid dream gitu. Nah, jadi tadi kembali ke penjelasan saya tentang reality check ya. Ini kan saya kan menjelaskan metode teknik saya nih. Nah, jadi ke reality check ini, mengapa saya sering melihat jari saya seperti ini? Kalau saya mengalami situasi yang tidak pernah saya lakukan, ataupun saya lagi, contoh ya, misalnya saya lagi bawa motor nih, saya melihat kejadian yang janggal gitu di pikiran saya. Misalnya saya melihat nenek-nenek nyebrang tiba-tiba pada lari laju gitu kan, ataupun nenek-nenek itu nyebrang pelan-pelan gitu di jalan. Saya biasanya sering, pokoknya itulah kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak masuk akal. Saya sering reality check, ini mimpi enggak gitu. Ngapa saya bilang seperti ini? Karena apa? Kita tuh sering gini, sering enggak kita ingat mimpi kita nih, aku mimpi ya semalam ya, aku tinggal di motor, aku nengok nenek-nenek ini nyebrang gitu, tapi pakai turbo gitu kan, gitu kan. Nah kan tak nyambung kan. Nah jadi kalau seandainya kita melakukan reality check di situ pada saat mimpi, kan keinget nih, aku sering reality check di dunia nyata kan dengan melihat jari aku gini. Kalau seandainya kita reality check pada saat kita di dalam mimpi, kita ingat, nah kita lihat tangan kita bercabang-cabang tuh. Nah jika sudah kita melihat jari kita banyak seperti itu, bahwa jari kita bisa banyak, itu berarti kita sudah di dalam zona dream. Zona dream itu ada dunia mimpi. Nah, saya kalau sudah menyadari di dunia mimpi, saya akan melakukan aksi yang sangat spektakuler di alam mimpi saya. Karena saya melakukan lucid dream ini, yang lebih saya pelajari dan saya benar-benar ikuti itu dari tahun 2014 sampailah tahun 2023. Nah, jadi di situ kami juga sering tukar pikiran dengan anggota-anggota lucid dream Indonesia. Kami juga ada komunitas lah ya. Nah, ada Bang Randy. Komunitas lucid dream ini termasuk banyak sekarang di Indonesia, karena semenjak tahun 2020 kalau nggak saya tuh, nggak salah saya tuh, yang mulai boomingnya lucid dream tuh tahun 2020. Tapi kalau di tempat kita nih ada nggak? Di tempat kita ada, termasuk kawan-kawan saya juga yang di Pontianak nih ada. Nah, mungkin kawan-kawan saya di Pontianak nanti bisa lihat video kita nih, sering ngobrol lagi kawan-kawan. Ya, gimana Bang Randy? Ramai nggak ibaratnya ini? Kalau yang di Pontianak lumayan ramai. Atau kalau misalnya mau cari tentang pengetahuan, ya mungkin dia ada yang penasaran, atau yang ada ingin tahu tentang lucid dream nih kan? Bisa. Ataukah misalnya datanglah ke komunitas ini. Iya. Untuk sementara kami ini masih aktif di grup WA aja. Tapi untuk melakukan perkumpulan pertemuan atau face to face itu belum pernah sih. Tapi kalau di grup kami aktif. Nah, jadi kalau di situ kawan-kawan ada yang ingin bertanya bagaimana mempelajari lucid dream, terus ingin bertanya bagaimana teknik yang sudah dia lakukan, terus selanjutnya bagaimana, itu biasanya kami sharing di situ. Nah, jadi kembali lagi ya, tadi saya menjelaskan tentang reality check yang saya lihat tadi, yang saya jelaskan tentang melihat jari untuk membedakan di mana alam mimpi dan di mana alam dunia nyata gitu.
Jadi saya itu sering reality check semenjak saya benar-benar merasakan sensasi lucid dream. Jadi saya merasakan lucid dream itu membuat saya tuh jadi ngasih itu orang tuh. Jadi kayak ketagihan. Nah, jadi ketagihan. akhirnya saya sering lah melakukan reality check apapun yang saya lakukan, seperti saya lagi bekerja atau saya melihat sesuatu yang aneh gitu. Nah, kadang kan banyak sih cara reality check. Salah satu reality check yang paling mudah itu ya seperti saya tadi melihat jari. Kalau jari kita 5 berarti ini masih di dunia nyata. Tapi kalau udah kita di dalam mimpi, kalau kita melihat jari kita 5 berarti bercabang-cabang itu udah di dunia mimpi. Nah, di situ kita bisa melakukan lucid dream. Dan jika kamu sudah melakukan itu dan berhasil, kamu sering reality check seperti saya ya, sering reality check gitu kan. Tapi ya jangan gak sering-sering sampai 5 menit tengok jangan nengok 5 menit tengok, enggak, gak perlu seperti itu sih. Pokoknya jadi nengok tangan ini posisi kita sadar, bukan dalam mimpi. Nah, di sini Bang penjelasannya. Kalau seandainya kita sering reality check di dalam dunia nyata seperti ini, itu bakalan kebawa di dalam dunia mimpi. Nah, disitulah kita baru bisa merasakan. Tapi waktu kita nengok 5 nih ya tetap 5. Tapi kalau di dalam mimpi, nggak mungkin kita bisa menyadari, oh ini nanti misalnya kembar apa ini itu kan berarti nanti malam aku mau ada mimpi lucid dream nih, bukan nah, gitu. bukan gitu. Tapi kita itu hanya mempelajari teknik reality check itu agar terbiasa nanti di dalam mimpi. Nah, jadi terbawa ke dalam mimpi. Karena apa? Saat kita melakukan itu, kita itu mengirim alam bawah sadar kita bahwa kita ini bakalan ingat mimpi kita kalau kita melihat jari. Nah, di situ. Tapi banyak cara sih. Reality check itu banyak yang kawan-kawan lakukan, seperti melihat jari dan melihat jam, terus apa lagi ya? Banyak sih cara reality check itu. Terus melihat di sekeliling kita gitu kan, menyadari. Kadang ya memang ya, kalau saya mau membicarakan tentang mimpi, kalau kita sudah memasuki dunia mimpi itu kadang aneh loh, benar aneh. Saya sekarang sering eksperimen tentang di dunia mimpi saya sendiri. Jadi mengapa saya eksperimen? Jadi gini loh, kalau di dunia nyata ini kan kita lebih banyak ke yang sudah kita sadari, kayak real-realnya itu, fakta-fakta yang misalnya kita minum pakai gelas atau kita melihat. Jadi pembahasan yang saya tadi lanjutkan tentang reality check. Nah, reality check ini tadi kan sudah kawan-kawan dengar penjelasan dari saya, dan Bang Karade jadi mungkin sudah paham ya. Nah, bagaimana untuk melakukan reality check itu dengan melihat jari kan. Nah, beda lagi jika kita ingin melakukan dengan yang tidak menggunakan reality check. Nah, step by step. Jadi kalau dijelaskan secara rinci sih memang agak susah gitu, karena mengapa bisa panjang gitu. Mungkin nanti di video selanjutnya boleh saya bahas tentang step by stepnya gitu ya. Ini hanya perumpamaannya itu ibaratnya intinya aja gitu. Nah, jika yang beberapa kawan sering lakukan itu mengingat mimpi, itu bisa juga untuk mengingatkan kita bahwa kita ada di dunia mimpi. Sering-sering membaca jurnal atau mencatat pola mimpi kita. Misalnya seandainya kita mimpinya bercerita panjang, nah saat kita bangun itu kita catat Bang. Nah, jadi ada apa nama kayak model buku harian gitu Pak, tapi tentang mimpi gitu. Mimpi ini. Nah, itu atau kalau ibaratnya kita mau mengulang mimpi yang dulu, bisa saat kita melakukan tidur itu mengingat terus mimpi yang kita pernah ingat itu. Ingat terus momen yang paling diingat di situ pada saat kita tidur. Nah, itu bisa lanjut tuh. Saya seringnya gitu. Jadi mimpi itu bisa berlanjut gitu. Nah, di situ. Kadang pun kalau kita lagi mimpi, kita keingat mimpi kita yang lama, kadang tuh bisa kembali di situ tuh Bang. Tapi kalau kita sudah pro di lucid dream gitu. Makanya saya kadang kalau mau ketemu sama mama saya cukup tampilkan di lucid dream. Yang muncul ada, karena kan itu kan khayalan kita, imajinasi kita gitu. Jadi apapun yang kita imajinasikan di dunia nyata tuh bakalan muncul itu. Kalau yang sudah melakukan lucid dreamnya itu sudah ya semaksimal mungkin lah.
Cuman dia ibaratnya macam mana? Lucid dream ini ada tingkatan tertentu kan? Ada. Itu agak dalam sih penjelasannya tuh. Oh, ibaratnya macam kita pemula atau ada. mampu hanya sekitar 5 menit atau ada yang mampu 10 menit. Nah, itu ada tuh. Nanti mungkin di video selanjutnya kita lihat dulu kan, Bang. Ya. Nanti antusias kawan-kawan melihat video kita yang ini. Jika nanti ada kawan-kawan yang mungkin penasaran apa itu lucid dream kayaknya gimana gitu, nanti kita bakal reload untuk pembuatan video baru, dan itu akan saya jelaskan secara detail bagaimana caranya bisa bertahan di dunia mimpi, bagaimana supaya caranya kita bisa bangun. Nah, itu ada susah juga tuh, nanti lah saya jelaskan. Nah, jadi untuk malam ini kita cukup mungkin segini ya pengenalan tentang lucid dream. Nah, nanti kalau seandainya pengenalan awal lah, nah, bagi yang belum tahu ya kan. Nah, betul. Intinya lucid dream itu adalah kita bisa sadar di dalam mimpi dan bisa kita kendalikan. Nah, di situ dia. Tuh. Jadi mungkin Bang Kanadi sedikit banyak dengan penjelasan yang saya jelaskan mungkin udah agak ngerti lah ya. Udah agak mengerti, agak sedikit paham lah. Oh, ini berarti nanti kan mimpi lucid dream atau ada kepingin, Nah, ada betul. apa nih kan. Jadi intinya kawan-kawan di sini yang ingin mengetahui apa itu lucid dream itu adalah kita sadar di dalam mimpi dan kita bisa mengendalikan mimpi kita. Nah, itu aja inti merahnya. Kata kutipnya. Nah, mungkin untuk malam ini cukup sekian dari penjelasan saya. Next kita akan membuat lagi video tentang lucid dream karena saya masih belum selesai penjelasannya. Karena ini juga udah malam. Saya ini ada juga kerjaan masih di rumah. Mungkin kita akhiri ya Bang Kanadi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para penonton Bukan Podcast. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.